Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 15 Oktober 2021. Adalah baik jika kita mengawali serangkaian aktivitas di sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani hidup anugerahnya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayat 16. Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayat 16. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah untuk segala berkat-berkat Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami boleh menikmati hidup anugerah-Mu di hari baru ini. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Atasnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, sekiranya boleh semakin memahami, mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu sendiri, tanpa mengurangi hakikat firman-Mu dalam perenungan saat ini. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami semua, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayat 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin firman Tuhan. Pelindung yang sejati menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Pelindung yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini ibarat para pejalan kaki yang menyusuri jalan-jalan kehidupan. Perjalanan tersebut tentu tidak selalu tanpa hambatan. Terkadang hujan lebat mengguyur
atau bahkan badai yang dapat menyerang secara tiba-tiba. Tentu kita membutuhkan tempat perteduhan, membutuhkan tempat perlindungan, bukan yang mudah roboh, melainkan yang cukup lebar dan juga kuat untuk menjamin keselamatan kita dari badai tersebut. Dalam kehidupan kita, badai tersebut dapat berupa sakit penyakit, krisis finansial, penolakan, konflik, serta permasalahan lainnya yang juga dapat menyerang secara tiba-tiba. Pertanyaannya, saudara-saudara, kemana kita mencari tempat perteduhan? Kemana kita menjamin keselamatan kita jika badai kehidupan tersebut menyerang? Ayat 19 dalam perikop bacaan kita hari ini mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di sini pemazmur hendak menawarkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kubuh pertahanan yang tepat, khususnya pada saat menghadapi badai kehidupan. Kitab Mazmur terdiri dari 5 jilid. Jilid pertama dari pasal 1 sampai 41, jilid kedua dari pasal 42 hingga pasal 72, jilid 3 dari pasal 37 sampai pasal 89, jilid 4 dari pasal 90 sampai 106, dan jilid yang kelima dari 107 hingga 105. Pembacaan kita hari ini merupakan bagian dari jilid 4 yang berisikan tawaran terhadap pertanyaan-pertanyaan jeritan yang dilontarkan umat Tuhan pada jilid yang ketiga. Akibat krisis kehidupan yang dialami, khususnya di pasal 89 ayat 46 hingga ayat 52. Pasal 89 ayat 47 berkata, berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ayat 50, di manakah kasih setiamu yang mula-mula, ya Tuhan, yang kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Tetapi selanjutnya, di jilid 4, jeritan-jeritan tersebut terjawab bahwa hanyalah Tuhan tempat perlindungan yang kekal. Tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, sebab Tuhanlah tempat perteduhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan satu-satunya dalam menapaki perjalanan hidup, baik di dunia ini, terlebih untuk jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Sekalipun ancaman, krisis, atau badai hidup menyerang, tetapi kita tetap aman dalam naungan atau perlindungannya. Kita mau berkata seperti pemazmur, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terdengar bagi kami saat ini. Adalah sebuah pengajaran kembali kepada kami bahwa sekalipun badai kehidupan menghampiri,
krisis kehidupan melanda. Kiranya kami terus dimampukan untuk berharap, berserah kepada Engkau saja, dan menjadikan Engkau tempat perlindungan kami satu-satunya. Kami bersyukur kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk tidak takut pada kedahsyatan malam, tidak takut terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhanlah tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Ya Bapa, biarlah ini terus menjadi penguatan, pegangan bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Terlebih ketika kami melaksanakan tugas masing-masing di berbagai tempat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami tidak takut terhadap ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya manapun, ketika kami terus berserah dan percaya kepada Tuhan saja. Apapun yang kami kerjakan, terus kami berikan untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, berkati pula seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik karena sakit penyakit, ataupun untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan yang dialami. Tuhan yang bertahta berdaulat di atasnya, memulihkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, dan yang dalam pergumulan terus-menerus merasakan pemeliharaan dan topangan daripada Tuhan sendiri. Berkati pemerintah kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam mengangkat kepemimpinan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Sekiranya setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bersama boleh memberikan dampak yang terbaik untuk kehidupan kami di bangsa dan negara, baik dalam hal kerukunan maupun dalam hal keadilan. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di muka bumi, terlebih khusus dalam lingkup gereja Toraja. Tuhan yang terus menolong, menganugerahkan hikmat kebijaksanaan dalam melayani Tuhan serta umat-Mu. Ya Bapa di sorga, berkati setiap kami yang boleh mendengarkan renungan pagi pada saat ini, terus diberikan kekuatan, pengharapan, dan berkat Tuhan terus menjadi bahagian hidup setiap kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, terus andalkan Tuhan, jadikan Tuhan tempat perlindungan satu-satunya. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.